Dan hal sebuah keniscayaan ketika sesuatu itu terjadi, maka itulah satu bukti kebenaran hadis Nabi tentang akhir zaman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jumpa lagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari yang cukup cerah ini, sedikit mendung, dan di sini suasananya agak cukup panas. Kembali lagi kita akan membahas tentang masalah-masalah seputar akhir zaman, seputar hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang masalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Baiklah sahabat Hijrah TV dimanapun berada, langsung saja kita melanjutkan video yang kemarin, bahwa saya akan berusaha mencari jawaban, mencari petunjuk yang akan menjadi satu jawaban ya, atas pertanyaan kenapa tidak banyak ahlul Quran yang kemudian ya hijrah untuk membaiat Imam Mahdi. Baik sahabat Hijrah dimanapun berada, pada video yang lalu terakhir ya, kita telah membuat satu gambaran ya, bahwa fitnah di akhir zaman itu senantiasa akan semakin hari semakin bertambah rumit ya, semakin hari kian rumit, kian sulit ya, sehingga pada akhirnya nanti muncul fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, di mana fitnah Al-Masih Ad-Dajjal adalah fitnatul iman, fitnatul tauhid ya, keyakinan. Nah, berangkat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal dan tanda-tandanya, Rasulullah juga telah menyebutkan kaum-kaum yang akan menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, bismillah kita akan mencoba mengulik dari hasil Nabi yang berkaitan dengan ahlul Quran. Kenapa ahlul Quran ini menjadi kaum yang sedikit baiat kepada Imam Mahdi, tetapi justru akan menjadi banyak bermunculan di akhir zaman ahlul Quran, orang-orang yang pandai baca Quran, tetapi justru menjadi orang-orang munafik. Yang ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal. Alhamdulillah. Ini hanya analisa saya. Analisa saja, bisa benar, bisa salah, wallahu ta'ala alam. Oke, mempersingkat waktu ya, karena saya yakin teman-teman juga kalau videonya kelamaan mungkin bosan juga ya. Ya oke, terima kasih yang kemarin saya mengingatkan videonya membosankan. Ya beginilah saya biasa menjelaskan. Jadi tidak ada yang saya buat-buat, beginilah saya cara menyampaikannya seperti ini. Kalau sahabat ingin mendengarkan kajian-kajian ilmiah dari para doktor, para masyayikh, para ustadz yang gelarnya LC, MA dan sebagainya, nah ini bukan tempatnya. Ini channel buat teman-teman yang haus akan pengetahuan, haus akan ilmu. Barangkali yang isinya tidak punya gelar LC, tidak punya gelar MA, tidak punya gelar doktor, profesor. Yang jelas ini sebagai andil saya untuk menyampaikan masalah-masalah yang sedikit saya ketahui, agar teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke teman-teman, sekali lagi kita akan bahas ya, kenapa Al-Quran, kenapa banyak Al-Quran yang tidak menjadi pengikut Imam Mahdi, justru menjadi orang munafik. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, akan muncul di akhir zaman pemuda-pemuda yang
usianya belia, subhanallah, dan pendek akalnya, bodoh akalnya, tidak memiliki pengetahuan. Mereka mengucapkan atau menyampaikan, mengatakan sesuatu dari perkataan sebaik-baik perkataan, itu kalam Rabb, firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bagian dari kebaikan-kebaikan itu. Dan sesungguhnya mereka itu keluar dari Islam, yang merukuna minal Islam. Mereka itu keluar dari Islam sebagaimana anak panah itu melesat dari busurnya. Nah, mereka membaca ayat-ayat Allah, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum, gitu, kalau tidak salah kurang lebih seperti itu. Mereka itu membaca kitabullah, tapi bacaan itu tidak pernah sampai melewati kerongkongannya. Yang pertama, ya, hudatsaul asnan, jadi sifat itu pertanyaannya, kenapa dan justru kebanyakannya menjadi, ya, dan justru kebanyakan menjadi orang munafik, banyak menjadi munafik. Ya, ini juga ada hadisnya. Yang pertama, mereka itu muda usianya, hudatsaul asnan. Ciri yang kedua, bodoh atau tidak berpengetahuan, tidak berilmu. Loh, mungkin mereka itu hafid Quran, ya. Hafid Quran. Ya, nanti kita bahas. Ya, membaca Al-Quran tapi tidak sampai, ya, membaca Al-Quran tetapi tidak sampai hati, artinya membaca Quran tapi tidak sampai di hati, ya, sekedar membaca Al-Quran tapi tidak, ya, bahasa saya tidak tadabbur gitu aja lah. Tidak tadabbur. Karena tadabbur itu urusannya dengan hati, urusannya dengan pikiran, urusannya dengan, ya, dengan kekhusyuan. Ya. Dan berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya, muda usia sudah ahlam, ya, ini 3 ciri-ciri ahli Quran yang disabdakan Rasulullah. Mereka itu keluar dari Islam, bagaimana anak panah yang melesat dari busurnya. Nah, bahasa Rasulullah SAW, mereka itu ya, kalau salah nanti kita koreksi. Jadi kenapa sedikit ahli Quran di akhir zaman yang menjadi pengikut Imam Mahdi? Padahal hari ini, sahabat yang dirahmati Allah, kita tahu hari ini itu sangat banyak sekali yang namanya ma'had tahfidz. Ada ma'had tahfidz, ya, ma'had tahfidzul Quran, tahfidzul Quran. Ada rumah tahfidzul Quran. Ada pesantren, ya, tahfidzul Quran. Dan ada geria tahfidz dan lain sebagainya. Dia pada intinya semua itu akan mencetak para kader-kader penghafal Quran, kader-kader yang hafid Quran, 30 juz, 15 juz, 20 juz, yang sebagainya. Yang intinya adalah menghafal Al-Quran. Ya, apa yang salah dari menghafal Al-Quran? Apa yang salah dari menghafal kitabullah? Ya.
tidak ada yang salah di situ menghafal kitabullah. Tidak ada yang salah di situ menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi yang perlu dilihat dari ini adalah mereka itu bodoh ya. Dalam hal ini mereka muda usia. Ya, kita tahu bagaimana usia-usia penghafal Quran hari ini ya, termasuk ya teman-teman yang mungkin kenal dengan saya. Bagaimana kita ya dulu membangun pesantren, membangun rumah tahfidz, membangun geria tahfidz ya. Dan itu baru meledak ya, meledak dan menjamur kira-kira ini setelah tahun 2010. Jadi tahun 2008 ini saya masuk di sebuah pesantren ya, Mahat Ali Tahfidzul Quran ya, ada di sebuah kota di Jawa Tengah, tidak sebutkan namanya, sampai tahun 2010. Nah ini belum banyak ini, baru ada beberapa pesantren Mahat Ali ya, setelah setingkat Mahat Ali di Jawa Tengah itu yang saya kenal ada di Tawangmangu ada. Dan belum banyak saya kenal Mahat Tahfidz, dan baru itu juga saya masuk di pesantren tahun 2008, lulus tahun 2020, selama 2 tahun. Dan setelah ini, Masya Allah, ini meledak. Jumlah pesantren, jumlah Mahat Ali itu luar biasa sekali. Sehingga program-program pesantren yang dahulunya belum ada program tahfidz, mereka kemudian memasukkan dalam kurikulum pendidikan mereka program khusus, program tambahan, ya, bahkan program unggulan tahfidzul Quran. Bahkan sekelas SD negeri, SMP negeri, ya swasta pun demikian, mereka membuat kelas-kelas khusus ini dengan tahfidzul Qurannya, Masya Allah kan. Jadi ini perlu kita beri perhatian di sini. Kita perlu melihat dengan kacamata yang lebih jauh ya, dengan pandangan yang lebih dalam ya. Jadi mulai tahun 2010 sampai hari ini kurang lebih 10 tahun ini pesantren, tahfidzul Quran, rumah tahfidz dan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum berbasis tahfidz ini sudah tidak mungkin bisa dihitung dengan jari. Artinya apa, sama sahabat yang rahmati Allah SWT, nubuah Rasulullah tentang para ahli Quran, para pembaca Quran, para penghafal Quran yang kemudian akan menjadi seperti ini, ya, menjadi seperti ini. Ini bukan hal yang mengada-ada, bukan hal yang mengada-ada. Rasul tidak mengada-ada, Rasul tidak berdusta. Ya. Tapi pasti akan terjadinya demikian, pasti akan terjadi. Dan hal sebuah keniscayaan ketika sesuatu itu terjadi, maka itulah satu bukti kebenaran hadis Nabi tentang akhir zaman, dan akan menjadi pertanda bahwa dekatnya akhir zaman itu semakin nyata, tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri. Seandainya kita mau mengundur waktu ini pun tidak mungkin bisa. Siapa yang mengira setelah tahun 2010 itu akan meledak ya, ribuan pesantren, mulai dari rumah tahfidz ya, geria tahfidz, ma'had tahfidz, ya, pesantren tahfidz dan lain sebagainya. Ya, ini perlu kita camkan 10 tahun belakangan ini. Ya, oke, yang pertama ini, dan kita tahu yang namanya pesantren pasti muda-muda semua. Ketika sudah tua ya sudah bukan lagi santri kan, namanya ustadz. Makanya di sini ada muda, anak-anak muda. Walaupun itu usia juga, walaupun usia 30-40 sebenarnya juga masih dikatakan masih muda. Nah, berangkat dari situ, ketika pesantren ini melahirkan hafidz Quran, kemudian meluluskan hafidz Quran ya, contohnya tahun 2010 ini banyak meluluskan hafidz Quran. Kemudian dari hafidz Quran ini kemudian disebar di seluruh pelosok. Kemudian mereka mengembangkan pesantren-pesantren berikutnya. Jadi dari satu pesantren menjadi ya 10 pesantren atau 20 pesantren sesuai dengan jumlah santrinya, ya, kapasitasnya. Demikian meledak dan menjamurnya jumlah pesantren dan jumlah santri tahfidzul Quran.
Gitu. Sekali lagi saya tidak menghukumi salah, tidak menghukumi apa-apa. Saya hanya ingin mengajak sahabat untuk tadabbur merenungkan kondisi hari ini yang telah Rasulullah sampaikan agar kita berhati-hati. Ya. Jadi saya hanya ingin kita berhati-hati, ya, berhati-hati. Bukan untuk menghukumi, tapi marilah kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ya. Muda usia, karena orang-orang muda, darah muda ini biasanya darah yang ngeyel, ya, yang ngeyel, yang tidak mau diatur, yang inginnya memperturutkan, ya, egonya sendiri, inginnya menang sendiri, tidak ingin ditegur, tidak ingin dinasihati, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima bimbingan, gitu kan. Ya. Mungkin ada teman-teman saya yang lihat video ini barangkali itu kayak kamu dulu kan, nggak mau diatur-atur gitu. Nggak mau diatur gimana? Saya tidak mau diatur kalau itu hanya akan mengurung saya di pesantren begini. Saya tidak mau dikurung di pesantren, saya tidak mau dikurung di sebuah lembaga pendidikan yang akan mengikat saya sehingga tidak bisa berpikir tentang akhir zaman, gitu kan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi kenapa kalau ada teman saya yang bertanya, kenapa kamu dulu nggak mau diatur oleh ustadz, nggak mau diatur oleh ini? Ketika kita berbeda paham tentang masalah akhir zaman, maka saya tidak akan menurut dengan siapapun kecuali dengan hadis Rasulullah, kecuali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan menurut kepada pemahaman satu ulama atau satu ustadz, ya, ketika pemahaman itu bertolak belakang dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis yang tidak boleh kita dustakan, tidak boleh kita tolak, kecuali, ya, perkataan ulama, perkataan ustadz itu boleh kita bantah, boleh kita tolak. Sekali lagi, muda usia, maka hati-hati dengan anak-anak muda. Termasuk saya masih muda. Usia saya belum genap 40 tahun. Jadi saya pun masih selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberikan istiqomahan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Nah, maka hati-hati teman-teman yang punya saudara, yang punya anak-anak, yang punya kerabat, yang punya kekenalan, yang mereka menghafal Quran, ya, hati-hati. Bukan dilarang menghafal Quran, bukan dilarang menghafal kitabullah, tetapi hati-hati. Jangan sampai yang kedua mereka bodoh dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu apa? Sufahaul ahlam. Ya, anak-anak mereka itu sangat pendek. Jadi saya ingin memberikan gambaran bagaimana sufahaul ahlam itu saya tangkap dari hadis ini. Nah, jadi ketika seorang santri lulus dari pesantren tahfidzul Quran, dia lulus, ya, mulailah dia menjadi seorang pengajar, seorang muhafidz, seorang, ya, ustadz. Dengan bekal apa? Dengan bekal hafalan, ya, dengan bekal hafalan Quran. Kemudian dengan bekal hafalan ilmu yang dia dapatkan di pesantren. Pertanyaan saya yang hingga saat ini belum terjawab adalah ilmu tentang tadabbur Quran ini hampir belum banyak diberikan di pesantren atau bahkan belum ada. Kenapa saya katakan demikian? Loh, bukannya kita diajari ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu sirah, ya. Pengen diajari ilmu balaghah, ya, ilmu apa lagi? Ya, banyak sekali, mungkin bahasa Arab. Ya, beda, sangat beda. Tadabbur Quran ini sangat beda sekali, teman-teman. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, tadabbur Quran ini tadabbur, betul-betul tadabbur, ya. Saya tidak akan jelaskan di tempat ini. Saya punya channel tadabbur Quran. Insya Allah nanti kita akan jelaskan di channel tadabbur Quran. Ya. Jadi kenapa
tadabbur Quran ini tidak menjadi materi yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tahfidzul Quran. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan bagi saya. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena ya berangkat dari saya pun dahulunya seorang santri. Saya dahulunya pun seorang pelajar. Dan ketika itu saya mengenal yang namanya Al-Quran, mengenal yang namanya tadabbur Quran. Ya. Wallahu ta'ala alam kenapa saya bisa sampai berkesimpulan seperti ini. Ya. Saya pun tidak mengetahui. Barangkali saya kenal dengan Syekh Salahuddin ya, bin Ibrahim atau Abu Arafah. Baru ketika itu saya menyadari apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya jalani itu sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala. Belum banyak yang bisa saya lakukan dalam tadabbur Quran, tetapi sedikitnya kita harus memulai. Kita harus memulai dan kita harus melakukannya. Paling tidak setiap pesantren, ini sekalian nasihat bagi para pengelola pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Jangan sekali-kali kita mendirikan sebuah pesantren Quran, pesantren tahfidzul Quran. Kalau kita tidak bisa ya, mendudukkan seorang ustadz yang mengajarkan masalah tadabbur Quran ini kepada santri-santri kita. Ini pesan saya. Mau dipakai silahkan, tidak pun tidak bermasalah. Ya. Nah, saya lanjutkan ketika seorang sudah lulus menjadi ustadz dengan bekal hafalan Quran, dengan bekal ilmu tadi, yang kurang adalah tentang tadabbur Quran, pemahaman Quran. Maka dikatakan sufahaul ahlam. Kenapa? Bodoh, dikatakan bodoh, bukannya dia hafal Quran. Bodoh, ya. Saya akan mencoba memahamkan saya. Kenapa dikatakan bodoh? Bodoh itu orang yang lawannya. Bodoh itu adalah lawannya. Bodoh itu lawannya apa? Ya, cerdas. Sahabat pernah ingat hadis Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang beramal. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dan dia beramal untuk hidup setelah matinya. Ya. Hawa nafsu, mengekang hawa nafsu dan beramal untuk akhirat. Sekali lagi muncul akhirat oriented kan begitu. Mengekang hawa nafsu, jadi mengekang hawa nafsunya, beramal untuk akhiratnya. Berbeda dengan halnya satu kaum ya, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai naudzubillah ya, jualan. Maksudnya jualan ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan dunia ya. Jadi korelasinya begini, orang yang hafal Quran yang tidak pernah tadabbur Quran, tidak pernah mengajak ya, tidak pernah melewatkan bacaan Qurannya itu melewati kerongkongannya, tidak pernah membaca Al-Quran itu hingga melewati kerongkongannya, artinya masuk dalam hati. Dan teman-teman ini perlu tahu sebagai gambaran, Quran itu dibaca di mana? Dibaca di bibir ya, di bibir, di lisan, ya. Kemudian di sana ada makharijul huruf, dimulai dari tenggorokan, ya. Kemudian ke depan dia sampai di bibir. Nah, disinilah bacaan Quran. Maka Rasul mengatakan la yajawizu taraqiyahum, bacaan dia itu cuma di sini. Bacaan bagusnya itu cuma di sini, makhrajnya bagus, tajwidnya tepat, tetapi la yajawizu taraqiyahum, tidak melewati kerongkongan ini, tidak masuk ke dalam hatinya. Itu yang bahaya. Maka hati-hati teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang enggan tadabbur. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang enggan ya, mendalami, menghayati ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, kerabat kita, ataupun keponakan, kenalan kita, bahkan generasi-generasi Islam kita yang Allah berikan kemudahan menghafal Al-Quran, tetapi Allah menghalanginya dari tadabbur Al-Quran. Jangan sampai kemudian gelar hafidhul Quran, ya, gelar ustaz, gelar muhafid, gelar alim, gelar ulama itu kemudian memalingkan kita dari masalah ini, beramal untuk akhirat, sehingga kita tidak mau untuk tadabbur Al-Quran, sehingga kita tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang akhir zaman, tentang kiamat, tentang rukun iman, yang pada akhirnya dunia akan menjadi tujuan, dunia akan menjadi harapan, tujuan, sehingga Allah pun memalingkan hatinya dari mengingat akhir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan memputarkan hawa nafsunya, sehingga pada akhirnya segala cara digunakan untuk mendapatkan keduniaan, walaupun itu harus menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu harus menjual agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita saksikan hari ini banyak ulama ustaz di negeri kita tercinta yang mereka menjual agamanya demi keuntungan duniawi. Alhamdulillah, barangkali itulah contoh yang nyata hari ini sudah terjadi, yang artinya dekatnya dengan akhir zaman itu sudah nyata, demikian nyata. Maka jadilah hafid Quran yang cerdas, yang senantiasa meluangkan waktu untuk tadabbur Al-Quran. Ketika murojaah Al-Quran, cobalah untuk tadabbur Al-Quran. Ketika membaca Quran, cobalah untuk tadabbur Al-Quran. Ketika membaca Quran dalam kondisi duduk, ketika berdiri, ketika sholat, ketika bekerja, ketika apapun, cobalah untuk mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Ya, sahabat Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini penjelasan ini mungkin sudah ada gambaran bagaimana banyak ahli Quran yang tidak tertarik dengan Baiat kepada Imam Mahdi. Jadi itulah ya sebabnya ketika dia tidak tadabbur atau enggan tadabbur Quran, maka Allah akan menahan ilmunya. Karena Allah akan berikan ilmu itu di sini. Allah akan menurunkan ilmu itu di sini. Loh, bukankah Quran itu ilmu? Hafal Quran itu ilmu. Benar, hafal Quran itu ilmu. Tetapi ilmu itu tidak sempurna. Maaf, pemahaman itu bukan hanya masalah hafalan, tetapi pemahaman itu harus betul-betul didapatkan, ya, diraih, diusahakan. Maka bodoh yang disebut sufaul ahlam itu ketika apa? Ya, dia beramal, bukan bodoh karena tidak berilmu, tapi dia beramal itu memperturutkan hawa nafsunya, dan dia beramal untuk mendapatkan keduniaan. Itulah orang yang bodoh. Seolah-olah dia mengajarkan Al-Quran, seolah dia menyampaikan kalam Allah, seolah dia menjadi ustadz, menjadi ulama, seolah-olah dia menjadi orang yang hebat dengan gelar-gelarnya profesor, doktor, LC, MA, tapi justru Allah SWT menjadikan Al-Quran itu hujah atas mereka, hujah yang akan menuntut mereka kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillah. Yang berguna minal Islam, kama yang berkurang minal romiyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Begitu kata Rasulullah SAW. Mereka tidak sadar. Jadi orang-orang yang kemudian Rasulullah, mereka itu keluar dari Islam, keluar dari milah. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah ya, sedikit yang saya ketahui, yang bisa saya jelaskan kepada sahabat-sahabat semua, bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita tanda dekatnya hari kiamat. Akan datang suatu masa
banyak para pemuda-pemuda yang mahir baca Al-Quran, tetapi mereka itu orang-orang yang paling jauh dari agamanya, dan akan terjadi di mana orang-orang munafik di antara umat Nabi Muhammad itu paling banyak adalah para qurra, para pembaca Al-Qurannya. Na'udzubillah. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindarkan daripada golongan yang telah Rasulullah sebutkan ini, agar kita diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, agar kita diselamatkan, agar kita dijadikan mengikut Imam Mahdi, agar kita dijadikan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dihindarkan dari penyakit hati, baik itu riya, sombong, kemudian sum'ah, nifak, keraguan dan lain sebagainya. Marilah kita memperbanyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, dengan sabar, dan mudah-mudahan dengan itu semua Allah berkenan mengabulkan doa kita agar kita dipertemukan dengan pemimpin akhir zaman, Al-Mahdi, imam yang diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-'afwu minkum, wallahu ta'ala a'lam, wa ilmu atam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah, tetap semangat.